Oke, langsung aja kita bedah topik ini. Selamat datang di pembahasan kali ini, di mana kita bakal ngurai sains dan sejarah yang jujur aja cukup mengerikan di balik senjata paling merusak yang pernah diciptakan manusia. Kita sering banget dengar istilah bom atom dan bom nuklir dipakai bergantian seolah-olah itu barang yang sama. Tapi tahukah kalian, secara saintifik itu dua hal yang sangat berbeda loh. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan inti hari ini. Apa sih sebenarnya perbedaan ilmiah antara bom atom dan bom nuklir? Dan yang lebih penting lagi, secara teknis, mana yang punya daya hancur lebih besar? Untuk cari tahu jawabannya, kita harus mundur sedikit ke masa lalu, ke titik awal di mana senjata ini benar-benar ngubah wajah dunia kita selamanya. Bagian pertama, memori kelam Perang Dunia. Sebelum kita masuk lebih dalam ke mekanika dan fisika yang rumit, kita perlu napak tilas sejenak ke akhir tragis Perang Dunia Kedua di Jepang. Ini penting banget sebagai fondasi pemahaman kita. 166.000 jiwa. Bayangin aja, angka yang benar-benar bikin merinding, ini adalah batas atas estimasi nyawa yang hilang cuma di satu kota, Hiroshima, dan itu cuma karena satu ledakan tunggal. Gila kan? Dan tragedinya nggak berhenti di situ, karena nggak lama setelahnya, sekitar 80.000 nyawa lagi melayang di Nagasaki. Kehancuran masif di dua kota itu disebabkan oleh dua senjata spesifik yang namanya mungkin udah sering kalian dengar. Ada Little Boy yang dijatuhkan di Hiroshima dan Fat Man yang meluluh lantakan Nagasaki. Nah, dua senjata bersejarah inilah yang bakal jadi patokan dasar kita untuk paham seberapa gila sih daya hancur senjata atomik itu. Masuk ke bagian kedua, cara kerja bom atom. Sekarang, mari kita pakai kacamata sains kita dan bedah bareng-bareng gimana sih senjata dari era Perang Dunia Kedua ini bisa micu kehancuran yang sebegitu massalnya. Jadi gini, poin krusial yang perlu kita ingat adalah sebuah proses yang namanya fisi nuklir. Singkatnya, fisi itu memecah. Proses ini memecah inti atom dari bahan radioaktif buat nyiptain elemen baru. Pemecahan paksa ini tuh ibarat nyalain api di bensin. Dia langsung memicu reaksi berantai cuma dalam hitungan sepersekian detik dan ngelepasin energi yang benar-benar masif. Walaupun sama-sama pakai proses pemecahan atau fisi tadi, mekanisme pemicunya ternyata beda loh. Little Boy itu beroperasi dengan cara nambahin proyektil uranium-235, mirip cara kerja peluru gitu, langsung ke dalam inti zat yang sama. Di sisi lain, Fat Man pakai cara yang beda, yaitu memanfaatkan bahan peledak konvensional buat menekan inti plutonium-239 dari luar secara ekstrim, sampai akhirnya meledak dan memicu fisi nuklir. Dan hasil dari desain fisika itu jujur aja sangat menakutkan. Bom Fat Man dilaporkan ngehasilin ledakan sebesar 21 kiloton. Sementara itu, Little Boy ngelepasin energi sebesar 15 kiloton. Buat gambaran aja nih ya, 15 kiloton itu setara sama 15.000 ton TNT. Coba bayangin, belasan ribu ton peledak TNT diledakin di satu titik di waktu yang bersamaan. Fakta ini benar-benar netapin seberapa ngerinya kekuatan senjata fisi versi awal ini. Bagian ketiga, evolusi ke bom nuklir. Seiring berjalannya waktu, eksperimen umat manusia ternyata nggak berhenti di situ. Ambisi ini berlanjut terus sampai ke era Perang Dingin, di mana kita mulai menciptakan senjata-senjata modern seperti bom B-83 milik Amerika Serikat. Kalau bom atom yang kita bahas sebelumnya pakai teknik memecah inti atom, nah evolusi persenjataan modern ini pakai proses yang beda banget, namanya fusi nuklir. Kalau fisi itu mecah, fusi itu menyatukan. Di sini, prosesnya melibatkan penyatuan isotop hidrogen, khususnya deuterium dan tritium, buat ngebentuk helium. Proses penggabungan inilah yang jadi langkah ilmiah mematikan berikutnya, karena dia mampu ngasilin ledakan yang jauh-jauh lebih dahsyat daripada sekedar memecah atom. Dan tahu nggak, apa yang bikin bom nuklir modern itu sangat luar biasa menakutkan? Urutan kerjanya. Bom nuklir masa kini ternyata pakai seluruh ledakan fisi atom. Iya, ledakan dahsyat yang ngancurin Hiroshima tadi cuma sebagai pemicu awalnya loang. Energi supermasif itu kemudian dipakai cuma buat nyalain reaksi fusi hidrogen di inti sekundernya. Hasil akhirnya, pelepasan energi puncak yang maksimalnya tuh bener-bener nggak masuk akal. Bagian keempat, skala kehancuran yang mengubah dunia. Kalau energi yang bisa menghancurkan satu kota aja sekarang cuma sebatas dijadiin pemicu, bersiaplah karena kita bakal ngebahas skala senjata nuklir di era Perang Dingin yang sungguh di luar nalar. Lompatannya itu bener-bener eksponensial. Di satu sisi, kita punya Little Boy dengan daya 15 kiloton.
Terus kita lompat ke bom B-83 milik Amerika yang ngelepasin 1.200 kiloton. Ini aja udah 80 kali lebih kuat. Lalu ada sang monster raksasa, Tsar Bomba dari Uni Soviet di tahun 1961. Bom ini meledak dengan kekuatan fantastis 50.000 kiloton alias 50 megaton. Bener-bener nggak bisa dipercaya. Buat ngasih kalian perspektif matematis yang nyata nih, 3.333. Berkat reaksi fusi sekunder tadi, daya ledak Tsar Bomba kecatat 3.333 kali, jauh lebih dahsyat dibandingin bom fisi yang ngeratain Hiroshima. Sekali lagi, 3.333 kali lipat. Dan skala fisiknya juga nggak kalah mengerikan kalau kita bayangkan tinggi awan jamurnya. Awan dari ledakan Little Boy itu nyentuh ketinggian 25.000 kaki. Tapi awan Tsar Bomba memompa naik tembus sampai 130.000 kaki ke angkasa. Coba deh bandingin sama Gunung Everest. Awan jamur ini tingginya nyampe 4,5 kali lipat dari puncak tertinggi di bumi. Bisa bayangin ngelihat itu di langit? Nah, mempelajari lompatan teknologi dari masa ke masa ini ninggalin kita pada sebuah refleksi yang mendalam. Dari sekedar memecah atom sampai akhirnya menggabungkannya, umat manusia tuh seakan udah ngebuka kotak Pandora di dunia fisika. Pertanyaan yang tersisa buat kita semua hari ini adalah, dengan kekuatan penghancur eksponensial yang udah tercipta di tangan kita ini, gimana sih cara kita, sebagai satu peradaban, mastiin kalau sejarah terkelam dunia nggak akan pernah terulang lagi? Teruslah pelajari sejarah dan sains, karena memahaminya adalah langkah pertama buat jaga kebaikan masa depan kita. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.